Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Diasa Fitri, peserta latihan dasar CPNS dari pemerintah Kota Bekasi angkatan 6 kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Jatiluhur. Jadi saya mengidentifikasi isu-isu apa saja sih yang ada di tempat saya bekerja, yaitu di laboratorium UPTD Puskesmas Jatiluhur. Di sini ada 6 isu yang akan saya ambil. Yang pertama yaitu kesalahan interpretasi hasil laboratorium. Kedua, belum adanya pemantauan stok BMHP atau reagen. Tiga, belum adanya data register pasien. Keempat, belum optimalnya pemilahan sampah. Yang kelima, belum dilakukan pemantapan mutu eksternal. Dan yang terakhir yaitu belum dilakukannya pemantauan suhu ruang dan lemari pendingin. Nah, dari keenam isu ini bersangkutan erat dengan smart ASN, karena pada dasarnya aturannya sudah ada namun belum dilakukan. Kemudian kita akan mengidentifikasi isu dan akan menganalisis dampaknya itu seperti apa sih gitu. Untuk isu yang pertama yaitu kesalahan dan interpretasi hasil laboratorium. Itu kondisi yang terjadi yaitu dokter kadang kurang jelas terhadap hasil laboratorium yang kita kasih. Soalnya kenapa? Karena hasil laboratorium tersebut masih tulis tangan. Ini dibuktikan dengan dokter langsung konfirmasi kepada petugas laboratorium nih, ini angka berapa sih? Misalnya ini angka 0,9 sih hasilnya gitu. Nah, ini dampaknya nanti takutnya ketika dokter tidak mengkonfirmasi dan sesuai interpretasi dia aja, nanti takutnya kan ada kesalahan interpretasi hasil laboratorium dan itu akan berhubungan dengan tindak lanjut penanganan pasien selanjutnya. Jadi di sini pihak terdampaknya yaitu ada dokter, ada petugas laboratorium dan ada pasien itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke isu yang kedua yaitu belum adanya pemantauan stok BMHP dan reagen. Kondisi saat ini memang belum ada kartu stok, belum dilakukan stok opnam secara rutin, dan tidak ada panduan dalam melakukan perencanaan BMHP atau reagen. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya adalah BMHP atau reagen itu expired, BMHP atau reagen itu habis, sehingga tidak bisa dipakai untuk pelayanan. Ini dibuktikan dengan beberapa kali konfirmasi lewat WA grup kita kalau laboratorium tidak bisa melakukan pemeriksaan ini dikarenakan reagennya habis. Jadi di sini pihak terdampaknya yaitu dokter dan pasien karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pasien. Selanjutnya untuk analisis isu yang ketiga yaitu belum adanya data register pasien. Kondisi yang ada memang tidak ada pencatatan data pasien dan tidak ada pencatatan jenis pemeriksaan yang dilakukan pasien. Jadi setiap pasien yang datang hanya berdasarkan formulir permintaan pemeriksaan, langsung kita periksa saja dan kita keluarkan hasilnya begitu saja. Tidak didata dulu, misalnya pasien ini kita tidak mempunyai buku tersendiri gitu. Dampaknya apa? Dampaknya yang pertama nanti menyusahkan kita sendiri dalam melakukan telusur data atau telusur jenis pemeriksaan. Kemudian bisa juga dampak bagi kita lagi dalam kesulitan dalam melakukan rekap laporan bulanan karena harus menghitung manual dari form-form itu setiap bulannya gitu. Untuk pihak terdampaknya di sini yaitu petugas laboratorium. Untuk isu yang keempat yaitu belum optimalnya pemilahan sampah. Kondisi saat ini yaitu masih ditemukannya sampah medis dengan sampah rumah tangga atau sampah non medis itu bercampur, dan di sini ada buktinya yaitu belum memakai warna plastik yang sesuai. Misalnya ini sebenarnya sampah medis tapi memakai plastik biasa, plastik kresek biasa warna merah yang kayak di belanja tukang sayur itu.
Kemudian nanti dampaknya apa sih? Dampaknya yaitu bisa jadi kerusakan lingkungan, bisa jadi gangguan kesehatan. Dan pihak terdampaknya yaitu petugas kesling dan cleaning service, begitu juga puskesmas, karena terkait dengan akreditasi puskesmas juga. Untuk isu yang kelima, yaitu belum dilakukan pemantapan mutu eksternal. Kondisi saat ini seperti apa? Memang di laboratorium UPTD Puskesmas Jatiluhur belum pernah melakukan pemantapan mutu eksternal. Itu nanti akan berdampak apa sih? Itu nanti akan memungkinkan berdampak pada mutu hasil laboratorium. Dan pihak terdampaknya petugas laboratorium dan puskesmas, karena di sini ada syarat-syarat untuk akreditasi puskesmas, termasuk syarat adanya pemantapan mutu eksternal. Selanjutnya untuk isu yang ke-6, isu terakhir, yaitu belum dilakukan pemantauan suhu ruang dan lemari pendingin. Kondisinya seperti apa di laboratorium UPTD Puskesmas Jatiluhur? Yaitu memang belum ada alat termohygrometer untuk memantau suhu ataupun kelembapan ruangan dan lemari pendingin. Jadi kita tidak tahu akan ada penyimpangan suhu kah atau tidak. Itu dampaknya nanti seperti apa? Yaitu misalkan terjadi penyimpangan suhu, itu nanti bisa menyebabkan kerusakan alat tertentu ataupun reagen tertentu, dan itu pasti akan menyebabkan pelayanan kita terganggu. Bisa jadi kita tidak bisa melakukan pemeriksaan tertentu, dan itu pihak terdampaknya yaitu petugas laboratorium dan puskesmas. Setelah kita mengidentifikasi ke-6 isu tersebut, kemudian kita bikin tapisan isunya dengan memakai metode USG. Di sini metode USG yaitu urgency, seriously, dan growth. Dari ke-6 isu ini kita lakukan penilaian. Didapatkan isu prioritasnya yaitu kesalahan interpretasi hasil laboratorium. Dan dari isu prioritas ini lalu kita analisis. Kita analisis di sini menggunakan fishbone. Nah, di sini ada saya menggunakan tiga jenis, yaitu material, metode, dan manusia. Di segi material sendiri ada 2 penyebab. Yang pertama, tulisan hasil itu tidak jelas. Karena apa? Karena variasi tulisan petugas. Dan dari segi form hasil laboratorium itu kurang jelas. Kenapa? Karena formulir difotokopi berulang kali. Karena apa? Karena softwarenya tersimpan di laptop. Karena apa masih tersimpan di laptop? Yaitu karena tidak ada printer. Kenapa tidak ada printer? Karena petugas memang belum mengajukan printer. Kemudian dari segi metode, penyebab yang pertama yaitu terkait penulisan hasil masih manual. Itu kenapa? Karena memang belum dilakukan digitalisasi. Kenapa belum dilakukan digitalisasi? Karena belum adanya sarana pendukung. Ini berhubungan dengan sarana pendukung yang printer tadi. Nah, untuk penyebab metode yang kedua yaitu belum dilakukan pembaruan nilai rujukan di form hasil. Jadi misalkan seharusnya nilai rujukan hemoglobin anak itu minimal misalkan 10, terus tapi di form tersebut disamakan dengan nilai rujukan dewasa yaitu 12 gitu kan. Jadi misalkan si anak tersebut nilai HB-nya sudah mencapai 10, itu dianggap sudah anemia, tetapi itu belum gitu. Nah, karena apa belum dilakukan pembaruan? Karena belum ada aturan pembaruan nilai rujukan lab. Terus untuk unsur yang ketiga yaitu unsur manusia. Dari unsur manusia disebabkan apa? Karena petugas tidak konsisten input hasil di dalam sistem. Karena apa? Karena petugas belum mampu menjalankan sistem. Karena apa? Karena memang belum ada petunjuk pengoperasian sistem. Jadi walaupun sudah ada trainingnya, karena belum ada petunjuknya, jadi petugasnya masih belum mampu, masih sering lupa gimana caranya gitu. Nah, dari penyebab-penyebab tadi, maka
kita bikin gagasan kreatifnya itu seperti apa, rencana yang bisa kita lakukan itu seperti apa. Di sini saya mengelompokkan terkait belum adanya pengajuan printer dan belum adanya sarana pendukung. Karena sarana pendukung yang dimaksud di sini tadi adalah printer, berarti ini penyebabnya itu sama. Maka gagasan kreatifnya kita mengajukan kebutuhan printer itu ke bagian keuangan. Kemudian terkait penyebab adanya variasi tulisan tangan petugas, itu mengubah hasil rencana yang akan dilakukan, mengubah hasil laboratorium secara digitalisasi dengan cara memanfaatkan sistem e-puskesmas secara maksimal. Kemudian untuk penyebab belum ada aturan pembaruan nilai rujukan, ini nanti akan dibuatkan SOP pembaruan nilai rujukan laboratorium. Jadi di situ tertera kapan kita harus melakukan pembaruan nilai rujukan. Misalnya saat ada pergantian metode pemeriksaan, ada pergantian alat pemeriksaan gitu. Terus penyebab yang terakhir yaitu belum ada petunjuk pengoperasian sistem e-puskesmas. Jadi gagasan kreatif di sini ya nanti akan dibuatkan SOP pengoperasian sistem e-puskesmas, khususnya pengoperasian sistem e-puskesmas di laboratorium itu. Nah, untuk berbagai gagasan kreatif tadi, yang pertama yaitu mengajukan kebutuhan printer, terus melaksanakan e-puskesmas semaksimal mungkin sebagai sarana digitalisasi, itu merupakan salah satu contoh dari Smart ASN. Tapi kalau yang kedua lainnya yaitu pembuatan SOP pembaruan nilai rujukan sama pembuatan SOP untuk pengoperasian sistem e-puskesmas.